Baik, terima kasih Dr. Taufik Pasya. Selamat siang dan selamat bergabung di ruang virtual Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Aisyah bagi seluruh peserta Training of Trainer Guru PAUD Aisyah tahun 2020 di hari yang ke-20 pada hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Semoga hari ini Ibu Bapak sehat dan tetap semangat melanjutkan TOT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Dr. Taufik Pasya, narasumber kita pada hari ini yang akan membahas pentingnya guru peduli dan memahami neuroscience untuk pelayanan pendidikan yang lebih baik. Yang kami hormati tim substansi TOT, para pengurus Majelis Pendidikan Dasar PP Aisyah, tim panitia serta ibu bapak peserta Training of Trainer Guru Aisyah yang berbahagia. Mohon izin Dr. Taufik bahwa kuliah hari ini juga dihadiri oleh teman-teman Dikdasmen dan IGABA dari cabang, daerah, dan wilayah Aisyah, di mana peserta TOT ini berasal. Seluruhnya ada 30 peserta TOT dan ada di 13 wilayah Aisyah. Baik, Ibu Bapak, kita punya waktu selama 2 jam ke depan. Sebelum memasuki paparan, kami akan bacakan biodata beliau sebagai berikut. Dr. Taufik Pasya MKes MPD lahir di Manado pada tanggal 29 Januari tahun 1970. Beliau adalah pengkaji dan pemerhati neuroscience dan spiritualitas, ketua bagian anatomi histologi fakultas kedokteran Unsrat, dan beliau juga sebagai kepala pusat studi otak dan perilaku sosial di Universitas Samratulangi. Kebetulan Dr. Taufik saya bekerja di Dikti, di Dikti di Jakarta, dokter. Jadi biasanya relate ya sama di Unsrat kita juga. Baik, untuk mempersingkat waktu ini karena banyak sekali bukunya sudah beliau terbitkan, nanti monggo Ibu Bapak browsing saja, cari buku-buku beliau. Langsung aja Pak Taufik, kami persilakan. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak saya diundang untuk membawakan materi ini pada hari ini. Saya minta maaf karena tiba-tiba saya ada dua acara yang tiba-tiba mahasiswa fakultas itu melakukan PKKMB pengenalan kampus. Saya sebagai dekan harus berada di lingkaran mereka. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini walaupun singkat nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa buat kita. Ini tamunya saya tinggalin sebentar nih. Izin Pak Taufik, volumenya bisa agak diperbesar ya. Terima kasih. Bisa suaranya? Suara saya bisa? Iya. Benar kan? Oke. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua untuk mendalami bidang ini yang menurut hemat saya salah satu bidang yang menarik sebenarnya. Menarik bukan hanya karena bidang baru, tapi konten yang dibahas oleh bidang ini sungguh luar biasa. Ya. Itu sebabnya guru itu perlu memahami ini. Tapi saya sih pinginnya kita tidak online, tapi pelatihan 2 hari gitu yang dilaksanakan di mana gitu, supaya betul-betul langsung kita apply di lapangan. Tidak hanya, jadi hari ini kita sifatnya membuka wawasan, ya, memperluas wawasan, sehingga saya nanti bicaranya lebih kepada arah yang memperluas wawasan, tidak kepada hal-hal yang sifatnya teknis, ya. Nanti sebentar nanti kalau ibu bertanya, yang nanya teknis. Ya, nanya yang membuka wawasan itu. Untuk teknis nanti kita bikin training atau pelatihan sendiri yang barangkali bisa lebih bagus kalau kita berada di satu tempat, ya, kemudian kita serius membahas 1 hari bahas teori, hari kedua langsung nyusun dalam bentuk kurikulum. Itu mungkin akan lebih efektif
Ya, insya Allah di PPASIA itu di kelas bisa bikin. Nah, hari ini saya diminta untuk bicara tentang kontribusi neuroscience dalam pendidikan. Ini sebenarnya satu bidang baru yang sangat berkembang, sehingga di beberapa negara yang sudah luar biasa majunya itu, orang mulai memadukan neuroscience dan pendidikan. Kalau dulu psikologi dan pendidikan, maka lahirlah istilah psikologi pendidikan. Tapi psikologi mempelajari kemampuan manusia berpikir itu secara tidak langsung. Ya, tapi kalau neuroscience itu mempelajari otak secara langsung, sehingga kita mempelajari bidang yang ada di kita itu adalah bidang yang kita pelajari secara langsung, direct. Ya, karena kita mempelajari otak, mesinnya, ya, mesin yang mengatur segala hal yang terkait dengan pendidikan. Kemudian sekedar saya kenalkan diri, saya sekarang dekan di Fakultas Kedokteran di UPN Veteran Jakarta ya. Jadi saya nggak tinggal di Manado nih, saya sudah di Jakarta, udah 2 tahun lebih saya jadi dekan di Fakultas Kedokteran Negeri. Di Jakarta itu hanya ada 2 Fakultas Kedokteran Negeri, UI sama UPN. Dua-duanya punya akreditasi unggul dari akreditasi LAMPTKS. Jadi sama ya, saya ditugaskan untuk jadi dekan di Fakultas Kedokteran UPN. Saya udah tinggalkan Sulawesi Utara, sudah 2,5 tahun saya nggak lagi di Unsrat. Ini biodata terbaru yang saya punya, yang barangkali mungkin ibu-ibu ada anak di sini, atau ada saudara, atau ada siapa yang di UPN itu, atau yang bekerja dengan kita, dengan XPAD dan lain sebagainya, nah itu terkonek dengan kita UPN. Saya sampaikan ini, ya, Barack Obama itu bilang bahwa kita itu mempelajari alam semesta itu, galaksi-galaksi itu, wah sudah luar biasa. Kita mempelajari atom itu sudah luar biasa. Ya, kita mempelajari kedalaman laut sudah luar biasa. Tapi mempelajari satu benda kecil di antara 2 telinga itu belum tuntas. Obama menyampaikan pada waktu dia pidato di Brain Initiative, salah satu proyek Amerika untuk mengembangkan teori tentang otak, meneliti apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh manusia itu untuk mengoptimalkan otaknya. Makanya pada zaman Obama ini riset-riset neuroscience itu berkembang luar biasa. Misalnya penggunaan tangan-tangan robot untuk menggerakkan sesuatu, kemudian menggunakan perintah otak kepada satu benda sehingga bisa bergerak seperti telepati, kemudian menggunakan kemampuan tertentu untuk membuat manusia fokus. Itu dilakukan oleh Barack Obama dengan gelontoran dana yang sangat luar biasa. Itu karena apa? Karena mereka memberi perhatian serius pada otak manusia. Ya, Amerika ini luar biasa dananya, Indonesia aja nggak ada dananya, ya, yang terlalu besar untuk ini. Nah, ini apa itu neuroscience? Ibu sudah pernah mendengar apa itu neuroscience? Ada yang baca gitu, ada yang baca neuroscience, dua-duanya benar, ya. Dari kata neuro, saraf, dan sains. Ya, sains adalah sains, satu studi yang menyediakan pemahaman tentang otak, ya, brain, mind, and spirituality. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu neuroscience, kita mempelajari tentang otak dan pikiran dan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Itu bidang yang namanya neuroscience. Nah, bidang ini berkembang luar biasa, tapi intinya titik temunya itu adalah mempelajari tentang otak manusia. Nah, otak manusia ini, kalau kita guru bersentuhan langsung dengan otak manusia itu, kita menyentuh mesinnya langsung. Ya, mesin, ibarat kita mau memperbaiki mobil, ya, kenapa mobil ini atau motor ini macet-macet, kita nggak menggunakan apalagi, tapi langsung masuk ke mesinnya. Kok ini mesinnya gini, kenapa rusaknya gini, ada sesuatu di mesinnya. Dan dulu lihat ya, dulu orang kalau belajar bikin motor, dia tuh harus montir. Kerusakan di satu sisi, dia harus jadi montir. Tapi ternyata setelah perkembangan hari ini, orang bisa memperbaiki motor dengan hanya menggunakan YouTube. Memang keahliannya tidak sama antara yang ahli dan memang yang hanya menggunakan YouTube.
Tetapi fakta bahwa ada orang yang bisa menggunakan YouTube untuk memperbaiki sesuatu. Bahkan ibu-ibu kalau memasak sesuatu itu bisa lihat di YouTube. Artinya apa? Teknologi telah membuat orang mempelajari otak secara mendalam. Jadi kalau ibu-ibu dapat buku-buku neuroscience, maka ibu-ibu akan tahu isinya ini pasti mempelajari tentang otak manusia, pikiran manusia, dan perilaku manusia. OPP, otak, pikiran, perilaku. Ya, contoh, kenapa si ibu itu kalau datang ke pesta orang Kawi itu maunya bungkus makanan? Ya, kenapa si ibu A itu pulang tangan kosong? Tapi ada ibu-ibu yang bawa tas dari rumah, kemudian datang ke pesta, dia udah makan, udah kenyang, tapi dia taruh lagi di tas, dia bawa pulang, sampai di rumah dia nggak makan sampai busuk. Dia memang ambil itu nggak makan, tidak untuk makan, karena dia orang kaya, ya, dia banyak duit, dia kenyang. Tapi kenapa dia harus bungkus? Nah, itu perilaku orang yang bisa kita pelajari dengan melihat ke dalam otaknya, ya, pikirannya yang kita bisa deteksi dengan pendekatan psikologi, dan kemudian otaknya kita menggunakan pemahaman-pemahaman yang sifatnya neuroscience. Ilmu ini kaya sekali, Bu. Ya, kenapa misalnya ibu-ibu kalau membeli baju di supermarket atau di mall itu maunya mutar-mutar dulu, mutar keliling sampai membentuk angka 88, berkali-kali, toh belinya di depan tadi. Gitu ya. Kalau bapak-bapak begitu sampai itu yang dibeli enggak ya? Kenapa sampai terjadi begitu? Itu ada kaitan dengan otak, pikiran, dan perilaku. Itu kita pelajari. Kenapa ada anak-anak itu kalau mendengar guru menjelaskan dia nggak nyatat, tetapi cepat masuk, sementara ada yang harus nyatat supaya bisa masuk. Kenapa begitu? Ada anak-anak yang begitu melakukan kesalahan langsung merasa menyesal. Ada yang berpuluh-puluh kali melakukan kesalahan tidak menyesal. Ada anak-anak yang bisa bekerja sama dengan orang lain, ya, bisa membangun kolaborasi. Ada anak-anak yang suka mengisolasi diri. Dulu kita pelajari ini sebagai fenomena psikologi, perilaku yang kita pelajari. Ya, pikirannya apa anak ini kok bisa begini? Ya, karena perilaku tadi kita pelajari pikirannya dengan pendekatan ilmu psikologi. Nah, sekarang kita mempelajari kenapa sampai pikiran ini muncul, ada apa di otaknya. Itu, makanya kita mempelajari neuroscience. Jadi neuroscience, psikologi, dan pendidikan itu satu paket untuk mempelajari OPP, otak, pikiran, dan perasaan. Kalau kita langsung nyentuh mesinnya, kita paham mesinnya, itu akan memperkaya kita untuk memahami apa yang terjadi dengan perilaku anak itu. Ya. Sebentar ya, Bu. Itu ya, jadi jadi bukan hanya mempelajari tentang otak secara spesifik di bidang kedokteran, tapi mempelajari juga yang saya bilang tadi, otak, pikiran, perilaku. Ingat itu aja. Dan apply-nya di pendidikan. Makanya ibu-ibu belajarlah ilmu ini, melengkapi psikologi pendidikan supaya menyentuh langsung otaknya itu. Saya sih berharap walaupun ibu-ibu nggak pernah lihat otak itu secara langsung, tapi lihatlah di YouTube, di gambar, tapi bisa membayangkan ini kerusakannya di sini. Kenapa sampai kita perlu tahu kerusakan? Karena kalau kita tahu kerusakannya di mana, kita harus tahu melakukan apa. Kita harus tahu melakukan apa. Selain itu, kalau kita tahu fungsi optimal dari otak manusia, itu kita lebih mudah untuk mengoptimalkan. Misalnya memori. Oh, ternyata anak ini memorinya kecil. Bitnya cuma berapa? Cuma 64 giga kalau rupa HP. Padahal begitu kita tahu cara mengoptimalkan, kita bisa bikin dia sampai 128 giga. 256, 512 kalau pakai istilah HP ya. Daya tampung di HP. Kita bisa simpan sampai segitu banyak. Caranya gimana? Nah, itu kan kita belajar otak. Kita tahu. Oh, gini. Misalnya contoh, disuruh makan apa dia? Supaya sel-sel otaknya itu kapasitas memorinya bertambah. Itu yang kita pelajari nanti sebagai bagian daripada mempelajari neuroscience dikaitkan dengan otak. Selain itu, kita bisa mencegah kalau terjadi gangguan yang sifatnya neurological, ya, disorder. Gangguan-gangguan yang sifatnya neurologis.
Salah satu gangguan yang cukup menarik perhatian saya itu adalah yang namanya self control, ya, kendali diri. Ini satu hal yang tidak pernah dibahas tuntas oleh guru, oleh kurikulum pendidikan. Bagaimana melatih anak untuk memiliki sistem kendali diri yang baik, ya, memiliki sistem kendali diri yang baik dalam hal menghadapi godaan dari luar. Nah, itu jangan heran, banyak anak-anak yang pintar, yang bagus, tapi kendali dirinya gampang bobol. Begitu orang lain nyindir dia dikit, dia langsung temperamental, naik darah. Ya, begitu ada juga dalam bentuk lain. Begitu dikasih makan, diajak di satu rumah makan, dia pesan makanan dengan banyak, padahal dia baru selesai makan. Ya, di rumah selesai makan, diajak teman kemana-mana, disuruh pesan makan, dia pesan makanan besar lagi. Itu juga masalah di sistem kendali diri, ya, yang terkait dengan kemampuan kita mengendalikan kemampuan diri kita. Itu bagian penting. Terus nanti di neuroscience juga Anda belajar tentang manajemen stres, manajemen waktu. Itu kaitan dengan otak semua, gitu ya. Kalau otak ini kan sama juga dengan apa, memori sama dengan prosesor HP atau laptop. Ada yang Pentium, ada cuma yang biasa-biasa aja. Ada loh, ada orang yang otaknya Pentium, ada orang yang otaknya biasa aja. Nah, biasa ini seperti apa? Ada biasa normal standar, ada biasa menjelek. Itu kok kenapa saya itu kalau belajar baru 1 menit saya hafal, menit kedua lupa. Ya, itu saya kok kenapa setiap mempelajari sesuatu yang sulit sekali, daya tahan saya itu paling lama 3 menit. Setelah itu nggak mampu lagi. Endurance-nya lemah. Mempelajari rumus matematika yang rumit, ada orang lain itu penasaran terus sampai berminggu-minggu sampai dapat, dia 3 menit aja udah buyar. Udah, nggak bisa saya ini belajar ini. Nggak mampu saya, Pak, gitu ya. Karena 3 menit udah teralih perhatiannya. Sementara ada orang yang begitu asik belajar matematika berminggu-minggu. Ada orang yang bicaranya lancar, ngomong bagus, orang mengerti, orang paham. Ada yang bicara terputar-putar sampai orang sudah pulang audiens nggak tahu bicara apa dia. Nah, ada tuh. Ada orang yang juga mudah bersinergi dengan orang lain. Ada yang sulitnya minta ampun. Itu kita pelajari dalam psikologi maupun dalam bidang neuroscience. Ya. Nah, saya akan kenalkan 8. Ini ibu-ibu, saya hari ini bicara wawasan ya, tidak teknis, tidak how to. Jadi nanti kalau ibu-ibu tanya, jangan tanya bagaimana supaya anak-anak ini jadi pintar. Jangan tanya itu. Itu nanti kalau ada waktu pelatihan kita ajar tuh. Wawasan dulu diperluas, tinggal ibu-ibu nanti tahu itu bidang ini, kemudian dia bisa meluas sampai di sini, dia cakupannya sampai sini, gitu ya. Nah, ada 8 yang kita sebut dengan konsep utama dari neuroscience ini. Ada 8 yang disebut dengan mega konsep. Jadi kalau orang belajar neuroscience ini, mau diterapkan di bidang kedokteran maupun terapan di bidang lain, itu ada 8 rule atau core concepts. 8 rule. Yang dia harus tahu, 8 rule daripada otak yang itu berperan di dalam proses mengoptimalkan otak. Dilihat dari kajian ilmu neuroscience. Jadi ibu-ibu harus tahu 8 inti utama dari neuroscience. Tidak usah jadi dokter untuk belajar ini, karena ini berlaku umum. Ya, tidak perlu ibu-ibu jadi peneliti, tidak usah, cukup. Ini sangat berlaku umum. Gitu ya, jadi 8 ini. Saya kenalkan satu-satu ya, ini 8. Ada 8 ya. Nah. Bentar. Ibu-ibu bisa lihat ya? Wah, bisa lihat tadi ya? Bisa. Ya, ya. Kalau gini bisa lihat ya? Bisa, Dok. Terlalu kecil. Bisa ini. Ini bisa lihat. Kekecilan ya, sebentar ya. Nah, ini. Nah, kelihatan? Kelihatan, Bu?
Kelihatan dong. Isi pertama dalam neuroscience, ibu-ibu guru yang belum pernah baca, santai aja, ya. Kita aja dulu, nanti lama-lama. Jangan berharap suatu kali bertemu langsung paham. Santai aja dulu. Bentar ya. Saya harus melayani 2, ya 3 ini yang saya layani. Ya, pertama, the brain is the body most complex organ. Itu prinsip pertama dari ilmu yang namanya neuroscience. Apa artinya? Otak ini adalah organ yang paling kompleks di tubuh. Nah, dari dulu, dari zaman manusia ada di alam semesta ini, tangan itu tetap begini, 2, jari 10, nggak pernah berubah, nggak pernah membesar, nggak pernah mengecil, nggak pernah. Tapi otak itu berubah sepanjang manusia hidup. Hanya saja perubahannya molekuler, nggak nampak. Kompleks sekali ini. Satu sel saraf itu menyimpan bit informasi yang sangat banyak dan berperan sangat penting dalam perilaku manusia. Sebentar ya. Saya tawarin. Itu ya. Itu organ yang paling kompleks di tubuh manusia. Kalau sudah bisa kompleks ini, Bu, saya tidak ingin bicara kekompleksannya pada tingkat sel, karena memang apalagi tingkat molekul. Tapi dari segi besaran aja sebagai organ itu sudah sangat kompleks. Kompleks karena dia menjadi center, ya, CPU, Central Processing Unit, pusat komando. Pusat komando mulai dari fungsi motorik, fungsi sensorik, sampai dengan fungsi yang sifatnya asosiatif. Ya, jadi kita bisa seperti hari ini. Saya kasih contoh ya, satu hal yang sangat kompleks yang namanya memori, ingatan. Ibu membayangkan, kalau tiba-tiba ingatan ibu tentang suami atau anak itu tiba-tiba hilang. Pernah nggak dibayangkan? Begitu bangun atau tidur malam, ibu nanya laki-laki siapa ibu, siapa ya? Siapa ya? Ketemu anak, nanya juga, ini siapa ya? Pernahkah kita bayangkan begitu? Memori kita tentang keluarga hilang. Kalau memori tentang tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, bertambahnya umur akan hilang nanti. Wah, ini kayaknya pernah saya datangi dulu. Karena ada suatu penyakit yang namanya Alzheimer, yang diderita oleh salah satunya Ronald Reagan. Dia nggak kenal sama istrinya, sama anaknya. Setiap kali bertemu sama dokternya, sama istrinya, dia nanya, siapa ini, siapa ini, siapa ini. Itu karena sel-sel otak, ya, seluler otak, area yang terkait dengan memori, itu rusak atau hilang. Jadi ibu-ibu, kekompleksan organ ini, karena organ ini salah satunya menandai eksistensi kita. Kita lihat aja ibu-ibu ya, kita udah usia-usia di atas 50 tahun ini, kita kadang-kala cari kacamata itu marah-marah, nggak tahu kacamatanya di atas jilbab. Coba, ya, kita marah-marah, anak mana kunci, kamu tahu di mana kunci, nggak tahu kunci kita pegang. Coba dicek itu, ada yang mengalami seperti itu. Itu contoh bagaimana memori itu mulai terganggu, mulai menghilang secara pelan-pelan terhadap diri kita. Ya, itu contoh bagaimana kompleksnya organ ini terkait dengan perilaku yang menandai eksistensi kita.
Jadi ibu-ibu, tidak ada organ di tubuh manusia yang menjadi penopang eksistensi keberadaan kita di dunia ini. Nggak ada selain otak. Makanya kalau ibu-ibu lihat penderita stroke, coba lihat penderita stroke itu yang sudah rusak otaknya. Itu nggak bisa bikin apa-apa, nggak kenal orang, nggak bisa diajak ngomong, sudah rusak semua. Tapi kalau cuma jantungnya yang rusak, diganti aja, ginjalnya diganti, tangannya yang patah diperbaiki, masih boleh, eksistensinya masih ada. Tapi kalau otaknya rusak pada penderita stroke yang berat atau perdarahan otak, waduh, apalagi kalau korslet seperti pada orang gila. Coba lihat, values dan adat kebiasaan hilang. Perilaku-perilaku kompleks kita yang menandai eksistensi kita itu di backup oleh organ yang namanya brain. Jadi orang nggak mungkin eksistensinya itu bagus kalau otaknya rusak. Gitu ya, ibu-ibu. Bentar ya ini. Itu ya, satu, kompleks. Yang kedua, neurons communicate using electrical and chemical signal. Nah, ini penting sekali nih. Dua sel saraf, kita punya sel saraf di tubuh itu ibu, 10 pangkat 11. 10 pangkat 11 itu 100 miliar sel saraf. Ya, sel. Kalau ditambah dengan penghubung-penghubung yang menopang dia, yang namanya sel glia, sel pemberi makanan, nutrition cell, itu ada 10 pangkat 13. 10 triliun sel. Nah, sel yang triliunan miliaran ini terhubung dengan listrik dan kimia. Makanya kalau neuron itu rusak, tidak terhubung, itu tidak ada pesan-pesan yang disampaikan. Artinya apa? Kita punya otak ini, sebagian itu diatur oleh listrik otak. Jadi otak ini ada listrik. Ada gelombang listrik. Ada gelombang kimia. Apa artinya ini? Artinya kalau dia electrical and chemical signal, dia mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang antara lain sifatnya chemical. Ibu-ibu masukkan barang haram, narkoba, ya, yang mengganggu chemical sinyal ini, maka anak itu akan terganggu. Misal, atau obat, misalnya obat-obatan, ya, terganggu. Ya, contoh yang normal misalnya obat apa ya, obat penenang. Antara satu sel saraf dengan sel saraf lain kan, misalnya pakai zat kimia, pesan dari sini sampai di sini. Tapi kalau ada obat penenang, dia masuk di sini, dia tipu nih sel saraf, dia yang masuk ke sebelah, bukan zat kimia yang tadi, dia masuk ke sebelah. Jadi otak kita itu mudah sekali direkayasa, selain oleh elektrikal, tapi banyak sekali dengan hal-hal yang sifatnya chemical. Itu sebabnya makanan itu menjadi sangat penting di sini. Tahu nggak, kenapa sampai orang makan karbohidrat pagi itu ngantuk? Kelebihan karbohidrat, karena dia bekerja di otak. Pusat ngantuk itu, sleep center itu diganggu. Apalagi kalau kadar gula itu pada waktu pagi sangat tinggi, ngantuk tuh orang. Itu sebabnya kalau pagi-pagi itu salah satu yang dinasihati orang itu protein harus banyak. Ya. Yang ketiga, genetically determined circuit are the foundation of nervous system. Secara genetik, sirkuit itu dipengaruhi secara genetis, dan menjadi dasar atau fondasi dari sel nervous system. Artinya apa? Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya sifat genetik itu mempengaruhi sirkuit saraf. Genetik sifat kita berpengaruh dalam sistem saraf pun. Nah, bayangkan itu. Orang kan kenal kalau warisan kelakuan kita kan dalam bentuk perilaku yang diwariskan. Itu antara lain masuk mempengaruhi sistem saraf. Kalau kita lihat ini, gabung dengan yang keempat, life experiences change the nervous system. Nah, 3 dan 4 itu berhubungan. Meskipun secara genetik ya kita punya fondasi sistem saraf, tapi lingkungan, nah ini catat baik-baik. Lingkungan berpeluang mengubah sistem saraf.
rekayasa lingkungan. Jadi bicara, latihan mental, kemudian lingkungan di mana dia tinggal, ya, siapa dekat dia, itu berpeluang mengubah genetically yang sudah diwariskan dalam sistem saraf. Nah, jadi inilah sebabnya pendidikan menjadi penting, Bu Ibu. Pendidikan itu kerjanya di 3 dan 4 ini. Life experiences, misalnya pendidikan, itu can change the nervous system. Karena pendidikan itu latihan mental. Nah, ada satu riset di Inggris ya, sopir taksi di Inggris, di London, ya, London itu terkenal dengan jalan liku-liku, ya, jalan-jalan tikus lah. Kalau di Jakarta ini jalan-jalan tikus lah. Jadi diperiksa salah satu bagian otak yang namanya hippocampus. Diukur, difoto dengan satu alat canggih, diukur, kemudian dilihat, katakanlah misalnya ya 1 meter misalnya. Lalu sopir itu disuruh mengendarai mobil beberapa bulan di London. Berapa bulan kemudian diukur lagi ukuran hipokampusnya. Anda tahu nggak? Bertambah besar hipokampus. Padahal menyopir itu kegiatan mental. Ada juga yang pemain piano. Ya, diteliti 2 pemain piano, satu memang memainkan secara fisik, satu memainkan secara imajinatif. Dua-duanya pemain piano yang profesional. Yang pemain piano mainkan fisik, yang satu cuma diam dan berimajinasi bermain piano. Anda tahu enggak? Dua-dua mengalami pembesaran dalam korteks motorik yang mengatur jari. Artinya apa? Imajinasi, visualisasi pada orang profesional itu bisa mengubah bagian-bagian otak. Itu yang namanya life experiences change the nervous system. Gitu, Ibu. Jadi jangan khawatir, pendidikan kalau nggak jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari mampu mengubah, asalkan orang yang mau kita ubah itu tidak memiliki penyakit yang sifatnya berat untuk kita ubah. Misalnya anak-anak autis itu kalau Anda bicara tiap hari itu belum tentu dia berubah, ya, karena itu sudah level parah. Anda harus punya metode lain untuk mengubah anak-anak itu, ya. Oke, yang kelima, intelligence rises as the brain reasons, plans, and solve problems. Nah, ini kecerdasan kita itu muncul sebagai nalar, perencanaan, dan problem solving. Lihat ya, nalar, reasons, plans, and solve problem. Jadi keunggulan otak itu secara umum itu 3 tadi. Reason, nalar. Nalar itu adalah kemampuan yang lebih dari sekedar memorizing, menghafal. Nalar itu yang membuat orang itu bisa menghubungkan antara satu peristiwa di sini dan satu peristiwa di tempat lain. Ya, kalau anak-anak kita ngetes, anak-anak yang nalarnya bagus, kadang-kala kita pikir dia bervisualisasi, berhalusinasi. Tapi kalau Anda telusuri lebih jauh, dia sebenarnya sedang mengembangkan itu reasons. Lalu kedua, planning, perencanaan. Ini perencanaan juga ini penting, Bu. Makanya saya sering sampaikan, ibu-ibu, guru, ajarlah anak didik Anda selagi masih di PAUD atau di TK untuk merencanakan sesuatu. Ya, plan, saya mau beli kue. Coba direncanakan step by step. Beli kue itu apa lebih dulu? Tentukan kuenya mau beli. Kedua apa? Siapkan duit. Ketiga apa? Cari tempat membeli. Keempat apa? Datangi. Kelima membeli. Keenam makan. Itu step by step plans itu menandai kemampuan berpikir linear pada seseorang. Salah satu kemampuan luar biasa. Tapi coba Ibu lihat anak-anak. Di sekolah nggak pernah diajari tentang planning. Padahal planning ini nggak usah pakai ilmu ekonomi, nggak usah pakai pendekatan rumit. Ibu bisa aja. Sekarang kamu deh mau bikin layang-layang. Coba kamu bikin planning, bikin layang-layang. Tapi nggak pernah ada kita. Nggak pernah diajar. Sehingga anak-anak itu berpikirnya instan. Layang-layang udah ada. Nah, kecerdasan seseorang itu tampil dalam bentuk plans. Jadi kalau Anda mau lihat orang cerdas itu, salah satunya selain nalar itu adalah kemampuan dia untuk planning sesuatu. Merencanakan. Meskipun tidak selalu dia tulis. Kadang-kadang dia simpan di kepala. Ya,
Oke, itu ya. Yang ketiga, problem solving. Nah, ibu-ibu, ini kemampuan yang paling tinggi nih, problem solving. Hidup ini penuh masalah. Dan semua masalah itu bisa dipecahkan. Tapi ada yang ahli memecahkan masalah, ada yang masalah yang sepele dia butuh, melibatkan banyak orang, sumber daya banyak, waktu banyak, padahal sepele. Jadi ibu-ibu, kalau nanti mau menggunakan pendekatan neuroscience dalam proses belajar, tambahkan ini 3. Reasons, nalar, contoh. Apa sih hubungan merah dan sapi? Coba dicari hubungan. Anak-anak yang nalarnya bagus langsung tahu merah dan sapi itu hubungannya apa. Dan logis. Tapi yang tidak ada langsung bilang, ada hubungan, Bu. Coba Anda cek itu. Anak-anak yang bisa menghubung-hubungkan, itu namanya nalar. Lalu plans, merencanakan. Suruh dia bikin rencana. Adik-adik, kalian besok akan pergi ke Bandung. Coba rencanakan. Nah, akan kelihatan. Ada yang rencananya detail, mulai dari siapa yang ikut, pakai baju apa, pakai dress code apa, naik mobil apa, makan di mana, sehingga di jalan itu luar biasa. Kalau makin detail seorang punya rencana, itu makin bagus seseorang menyapa. Orang kalau attention of details-nya bagus, planningnya pasti bagus. Ajaklah di sekolah nih, dan itu diajak mulai dari TK SD. Adik-adik besok kalian bawa nasi kuning, coba bikin plan-nya. Ya, nasi kuning, beli beras, dikunyit, ya, dimasak, bla bla bla, dibawa. Itu plan. Jangankan anak-anak, Bu, kita aja ini lemah kalau disuruh planning sesuatu. Mungkin kalau step by step oke, tapi coba disuruh, coba pihak apa aja yang terlibat dalam planning. Itu buntu. Makanya ilmu perencanaan itu ada sekolahnya, Ibu. Ada sekolah khusus yang mempelajari tentang manajemen perencanaan. Karena begitu susahnya perencanaan. Nah, kalau dari awal kita udah aja, oh enak, mantap. Sudah dipanggil nih. Itu ya. Kemudian 6, the brain makes it possible to communicate knowledge through language. Jadi kita berkomunikasi pengetahuan kita menggunakan bahasa. Ya. Apa artinya Ibu-ibu? Makin banyak bahasa yang dikuasai oleh seseorang, makin luas ruang lingkupnya, dan makin mudah dia mengkomunikasikan apa yang ada di otak. Nah, lihat kan bahasa nih, verbal. Ya, ini kalau kita cerita soal bahasa Ibu-ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, oke. Yang ke-7, the human brain knows us with unusual curiosity to understand how the world works. Dan ke-8, fundamental discoveries promote healthy living and treatment of disease. Yang 1 sampai 6 aja diingat baik-baik. Ya, yang 2 di bawah itu udah agak kompleks. Nah ini Bu, prinsip-prinsip dasar neuroscience. Ibu-ibu nggak usah khawatir, waduh ini kok penjelasan Pak Dokter ini rumit, nggak usah. Ini simple sih sebenarnya. Tapi kalau tahu prinsip-prinsip ini, ibu-ibu akan, saya sarankan cari di internet ya, penjelasan ini lebih detail. Yang penerapannya bidang pendidikan. Nah, coba lihat ya, dulu dalam bidang pendidikan ya, zaman dulu itu kalau kita ngajak anak didik itu, coba lihat gambar papan tulis itu. Pada waktu kita masih menggunakan satu bidang ilmu. Kata-kata kunci itu apply, inform, understand, improve, advance, impact, enhance. Itu aja. Tapi begitu interdisiplinary sudah melibatkan psikologi, neuroscience, education, makin luas pendekatannya. Apalagi kalau masuk ke yang ketiga. Nah, kita di neuroscience aja dulu lah. Ya, ini perkembangan ilmu yang ibu-ibu guru kalau memang menyayangi anak didiknya harus updating itu ilmu. Ya, updating dengan baik supaya ibu-ibu nanti bisa oke. Oke. Nah, ini trends in neuroscience and education. Coba lihat di tengah warna merah itu ya, learning outcomes.
keberhasilan pembelajaran. Ya, ada 4 yang menentukan: high health, motivation and attention, classroom environment, teacher skill. Nah, ability. Di luar dari itu ada yang namanya teaching materials, school policy, classroom environment, teacher skill. Coba lihat yang di dalam aja dulu. Ability, nutrition, health, motivation. Pernahkah ibu-ibu memberi perhatian pada 4 yang di dalam itu? Di luar gambar merah itu warna ungu. Ungu ya? Ungu apa coklat tua ya? Ungu. Coba. Ability, berpikir kritis. Health, nutrition, motivation, attention. Ya? Ibu-ibu bisa lihat. Oke, lanjut. Saya mau kasih yang ini. Nah, ini ibu-ibu dari kompilasi penjelasan saya tadi, ini contoh 7 hal yang harus kita implementasikan secara teknis dalam kurikulum. 7 hal, ya, terkait dengan fungsi otak. Ya, 1, kemampuan sensori motor, kemampuan mendeteksi, itu kerja indera. Panca indera itu bagus nggak? Orang yang ada gangguan salah satu panca indera, kemampuan berpikir konseptual atau kemampuan berpikir yang sifatnya metakognisi atau kemampuan rendah seperti memorizing, itu akan terganggu. Jadi beri perhatian baik-baik, Bu. Optimalisasi sensori motor. Kalau ibu-ibu baca buku saya, judulnya, Membangunkan Raksasa Tidur, saya mengajari situ sensori motor simple seperti apa. Ya, kita baca sensori motor, kemampuan gerakan halus, ya, menulis, memainkan piano, main gitar, itu kemampuan sensorik yang luar biasa. Baru gerakan-gerakan yang fine motorik, ya, yang gerakan motorik kasar, ya, itu sebabnya menari, menyanyi, memetik gitar, main piano, main gundu, itu hal-hal yang memperkuat otak dalam kaitan dengan fungsi sensori motor. Yang kedua, self-regulation atau kendali diri. Ini problem ibu-ibu, ingat baik-baik ya, anak-anak yang kita didik hari ini, produk 2019-2020 yang generasi rebahan. Karena COVID, mereka di rumah membaca, sekolah, kuliah sambil rebahan. Ini luar biasa self-regulation-nya. Dalam hal ini self-control. Nah, ini memang, kalau saya sih sukanya ini masuk kurikulum semua, ibu-ibu. Bukan ekstrakurikuler. Yang 20% diberikan pemerintah ke kita untuk muatan lokal, isilah dengan ini. Ya. Kemudian insight itu visioner. Kemampuan untuk melihat lebih jauh, sehingga itulah planning itu diperlukan. Ibu, hati-hati kalau anak-anak yang nggak punya cita-cita. Nah, cita-cita mau apa? Belum ada, Bu. Aduh. Ini harus diberi perhatian. Insight dia lemah nih. Karena pemikiran visioner itu belum nampak. Tapi ada anak-anak, saya mau jadi presiden, saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru, astronot. Itu bagus itu, karena anak ini punya insight ke depan. Coba adik-adik tulis cita-citamu apa harus kau lakukan. Itu sudah gabungan insight dan planning. Tulis cita-citamu dan apa yang harus kau lakukan. Oh, saya suka jadi dokter. Saya belajar baik, nilai baik, masuk ke dokteran, praktik, jadi dokter. Planning and insight. Yang keempat, connection. Ini kecerdasan sosial, ibu-ibu. Ya, kecerdasan sosial di mana kita terhubung dengan orang lain dengan kemampuan-kemampuan yang sifatnya empati. Ya, ini kita bicara tentang interpersonal intelijensia. Kemampuan anak-anak untuk adaptasi di lingkungan di mana dia hidup. Jadi connection itu banyak fokusnya ke adaptation. Yang berikut adalah critical thinking. Itu yang critical thinking saya bilang tadi, kemampuan berpikir linear, step by step itu linear ya. Kritis itu kan step demi step. Beda dengan creative thinking. Ya, itu boleh lanjut. Kemudian yang keenam adalah kolaborasi. Kolaborasi ini dalam bahasa hari namanya interprofessional collaboration. Anak-anak sejak dari awal, kalau connection itu kan kita masuk kepada hal yang lebih substansial ke dalam. Kalau kolaborasi lebih mengarah kepada satu upaya untuk melakukan satu kegiatan yang dilakukan bersama. Karena dalam hidup manusia ini, hampir semua kegiatan itu dilakukan secara bersama.
Dan yang terakhir adalah mindset. Mindset ini adalah guidance factor yang mengarahkan. Kalau mindset salah, ibu-ibu, aduh berat. Coba ibu-ibu perhatikan di sekitar kita ya, peristiwa yang sama dilihat oleh dua orang dengan mindset yang berbeda, itu akan berbeda dalam jalan keluar. Jadi ibu-ibu dari pengetahuan neuroscience yang besar tadi, kalau nanti kita petik hal-hal yang inti tadi untuk kita terapkan di pendidikan, maka 7 ini yang harus ibu rancang sebagai bagian dari kurikulum, bukan ekstrakurikuler. Anak-anak yang jago hafal itu, yang hebat matematika itu belum hebat. Kalau anaknya punya kendali diri yang bagus, itu baru hebat. Nah itu kita ajar, masukkan ke kurikulum. Apalagi sekolah swasta seperti Muhammadiyah kan, ada hak lebih banyak untuk masukkan. Misalnya dalam kemuhammadiyaan kan, kita boleh belajar tentang connection, kendali diri, self regulation dengan berbasis agama, orang-orang yang sabar, ya. Makanya kalau guru agama itu mbok ya beri juga perhatian pada self regulation, kesabaran, self control, itu penting. Itu ya. Nah, ini contoh ya, kemajuan luar biasa dalam bidang kedokteran. Yang saja, dia pikirannya itu, otaknya itu bisa menggerakkan makanan tuh, bisa menggerakkan minuman. Itu hanya disambungkan dengan satu chip di otaknya. Dia menggerakkan tangan. Ini kemajuan luar biasa ya. Nah, oke, ini Einstein, aduh, banyak ini kemajuan luar biasa. Nah ini Bu, ya, kecerdasan yang harus kita dalamkan, wawasan kita perluas di intelijensi, self control dan life meaning. Ini di luar dari kemampuan-kemampuan kognisi yang harus kita pelajari, Ibu. Jadi saya berharap 7 yang saya jelaskan tadi itu, kalau kita pakai pendekatan neuroscience itu yang akan kita implementasikan dalam kurikulum. Ya, ini kesimpulan. Kemajuan neuroscience sangat luar biasa dalam eksplorasi otak manusia. Kemajuan itu antara lain pemahaman yang lebih utuh dan mendalam, interaksi fisik, mental, sosial, spiritual. Ini yang saya bilang tadi ya, sensori motor itu kan fisik, tetapi yang critical thinking itu kan mental, lalu connection itu kan adalah spiritual. Yang ketiga, pendidikan harus bisa menumbuhkan interaksi fisik, mental, sosial, dan spiritual secara lebih baik. Kalau di rumah nggak bisa, maka di sekolah. Otak menjadi organ empiris yang dapat dipelajari sains untuk menemukan bagaimana interaksi fisik, mental, sosial itu. Ya, dan interaksi yang terjadi dengan baik akan melahirkan manusia dengan 3 level kemampuan: cerdas, sistem kendali diri yang bagus, dan maknanya. Ya, ibu-ibu, nah sudah habis slide-nya. 45 menit saya bicara ini. Ya, ya. Jadi Ibu Neni, saya minta isi 15 menit aja ya, kita diskusi ya. Ini orang di luar menunggu saya nih. Ya, ini sudah ada pertanyaan nih. Satu pertanyaan dulu di kolom chat saya bacakan ya, Prof. Pak Taufik. Ya. Dari Ibu Umi Kulsum dari TKI. Bagaimana cara untuk membuka limbik anak yang dari awal datang terlihat tidak semangat, terkadang malah menangis, dan bagaimana cara membuat materi parenting yang baik untuk wali murid perkembangan anak saat waktu terpenting saat masuk tahun ajaran baru. Monggo. Jadi yang pertama adalah menghadapi, ada 2 pertanyaan. Pertama, menghadapi anak yang tidak bersemangat. Yang kedua, meminta masukan materi parenting apa sih yang bisa diberikan kepada orang tua untuk bagaimana mengetahui perkembangan anak dengan saat-saat terpentingnya saat masuk tahun ajaran baru. Monggo. Ini pertanyaan ini segede gaban ini. Susah nih pertanyaan ini untuk 1 menit ini. Susah itu, limbik itu. Iya, mangga. Tapi ini yang saya kenalkan aja ini. 7 ini loh. 7 ini mana tadi ya? Ini 7. Ini 7 nih. Ya. Sosial emosional. Iya. 7 nih. Di sini udah masuk kecerdasan fisik, kecerdasan mental, emotion, kecerdasan sosial udah masuk di 7 nih. Tapi saya bikin lebih praktis nih. Kecerdasan sosial itu misalnya kolaborasi. Jadi ibu-ibu kalau mengoptimalkan limbik sistem itu kita bisa di sini melakukan 2 hal, kendali diri dan connection. Ini yang dikembangkan dalam
pengembangan terkait dengan limbic system, karena limbic system itu pusat regulasi emosi dalam tubuh manusia. Ya, jadi ibu-ibu, bapak ibu-ibu, teman-teman guru sekalian, mengaktifkan, membuka sistem limbik itu bukan hal yang sepele, bukan sederhana. Tidak ada itu instan-instan sulap, nggak ada tuh jadi gitu. Pertama, kita harus menguasai dulu sistem limbik itu seperti apa yang dialami anak ini. Apakah itu sesuatu yang sifatnya bawaan, atau itu reaktif atau responsif terhadap situasi. Itu harus pelajari dulu pertama, ya. Karena sistem limbik itu bisa aja unik pada setiap orang. Nggak selalu bermasalah. Hanya saja ilmu kita kan selalu ilmunya ilmu konvensional. Wah, kalau di luar dari pakem atau hal-hal yang sifatnya mainstream itu salah. Nggak selalu. Pelajari dengan baik dulu manifestasi daripada sistem limbik anak. Ya, karena saya sampaikan tadi bahwa memperbaiki sistem limbik, memperbaiki otak itu tidak selalu dengan menggunakan hal-hal yang sifatnya mental training, tetapi bisa juga dengan makanan. Sistem limbik itu termasuk yang dipengaruhi oleh makanan. Ibu-ibu di sekolah itu, jangan lupa, ibu-ibu, pikirkan gizi anak. Kalau nggak bisa kita lakukan di sekolah, sampaikan ke orang tua. Makanya kan saya kalau ceramah di mana, selalu saya bilang, di sekolah itu harus ada ahli gizi. Harus ada ahli gizi di sekolah loh. Makanan itu ibarat pupuk pada pohon. Anda bisa bayangkan kalau nggak ada pupuk di pohon. Dia tumbuh, karena di tanah kan, tapi tumbuhnya pelan sekali. Nggak bisa. Ada ahli gizi di sekolah, konsultan gizi. Ya udah waktunya lah Muhammadiyah ini merekrutlah alumnusnya dari sekolah gizi atau akademi gizi itu kerja di sekolah Muhammadiyah. Di sekolah ya, ahli gizi ya. Ahli gizi itu di situ kerjasama sama perguruan tinggi Muhammadiyah di Dasmen ini kerjasama sama PTN itu untuk supaya kalau KKN itu ahli gizi datang ke sekolah. Itu caranya. Rancang tolong rancang anak kita tuh gimana? Soal dia mau beli atau enggak itu nanti bicara sama orang tua. Ini loh, anak ini kalau dia makan gini ya cocok, gizinya harus begini, berat badannya begini. Itu supaya otaknya tumbuh. Tahu enggak? Ada suku bangsa di negara ini yang otaknya kosong. Ya, ini otak isinya setengah. Akibatnya itu memorinya begitu hafal 1 menit hilang. Ada loh di bangsa ini. Kenapa begitu? Karena makannya nggak betul, gizinya nggak betul, makannya umbi-umbian di pinggir jalan, nggak ada protein, karbohidrat nggak ada. Bagaimana otak bisa tumbuh sel sarafnya? Justru di masa-masa awal itu sekolah harus beri perhatian pada gizi. Coba belajar di Jepang tuh, dari awal itu gizi di tas. Bahkan kalau sudah punya ahli gizi di sekolah kita, ibu-ibu, suruh dia susun nih, kenali satu persatu anak lebih enak. Karena masa-masa kalau dia PAUD, TK, SD itu masa-masa krusial. Otak tumbuh dengan asupan makanan. Anda memang betul, kasih makan apa saja kita tumbuh. Tapi ibarat pohon, anak ini mungkin tumbuhnya luar biasa, tapi karena makannya asal-asal, tumbuhnya pelan-pelan. Memorinya pendek, kapasitas memorinya kecil, ya, kemampuan konsentrasinya pendek, sumbu pendek, orang baru bicara ini udah marah. Nah, itu bisa diatur, antara lain dengan makanan. Itu ya salah satu rekomendasi saya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu di bawah di Dasmen itu anjurkan untuk punya konsultan gizi di sekolah. Harus itu loh. Nggak usah jauh-jauh banyak alumnus Muhammadiyah loh yang. Ya, Pak. Ya, gitu Ibu. Jadi Iya. gitu ya. Siap. Ini ada satu lagi, ini ada 2 lagi, mungkin sampai 2 penanya lagi aja ya, Pak Dokter. Pertama adalah dua-duanya dari peserta TOT. Ini pertama adalah Bu Aya dan yang kedua adalah Pak Widaya Saputro. Kami persilakan dulu, monggo Bu Aya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Taufik, meskipun tadi yang diwanti-wanti itu 7 social emotional competencies, tapi saya ingin menanyakan yang 8 role neuroscience core concept yang number 4. Tadi contohnya life experience change the nervous. Contohnya itu yang bermain piano by imagine dan by mentalnya. Nah, mohon pencerahan, apakah ini bisa dikaitkan kalau kita ini memohonnya secara spiritual selalu kepada Allah? Nah, apakah kemudian dikabulkan Allah dan seterusnya, membesarkan hati kita, ini sesungguhnya masuk di number 4? Terima kasih. Oke, iya, karena
doa itu adalah mental training. Mental training itu doa. Doa itu mental training karena di situ terdapat efek yang namanya neuroplasticity. Ya, kemampuan otak untuk berubah karena mental training yang saya bilang tadi. Ibu-ibu, kalau kapan-kapan baca buku saya, salah satu buku saya judulnya itu Otak dan Kota. Itu ada satu bab situ, saya bentar ya, coba saya lihat dulu. Ada nggak di sini? Ini loh, saya punya buku nih. Ini buku yang saya tulis terakhir ini. Bukunya diterbitkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional ya. Kelihatan nggak ini? Waduh. Nggak kelihatan nih. Kurang tinggi kali. Sudah tinggi tapi terhalang dengan bayangan di belakang saya ini. Judulnya aja, Dr. Taufik, judulnya saja Judulnya Otak dan Kota. Otak dan Kotak. Kalau ada ibu-ibu Aisyah yang dan kotak BRIN ya, yang menerbitkan ya, belum, tapi ini diterbitkan oleh Afibu. Ibu-ibu yang di Jakarta Selatan, yang dekat dengan UPN, bisa datang ke kampus saya kasih. Ada siap, 2 biji. Prof. Siap, Prof. Nanti saya langsung sana. Siap. Saya kasih nanti 2. Sama Mbak Din. UPN ya. Terima kasih. Saya sudah baca, Prof. Ya. Dok. Oke, Yang di Jogja gimana ini, Prof? Di sini Bu, saya menjelaskan tentang riset-riset terkait tentang doa yang berefek terhadap neurotransmitter di otak. Neurotransmitter itu zat kimia yang bekerja di dalam pengaturan pikiran dan perilaku orang. Orang kadang-kala kalau nggak mempelajari ilmu ini merasa ini kok seperti menghayal. Tapi riset yang dilakukan di Barat, mengucap nama Tuhan saja, Allah itu berefek loh. Karena apa? Di situ selain ada autosugesti, ada kerja daripada molekul-molekul di otak yang teraktivasi dengan ucapan-ucapan yang sifatnya mental training. Itu kan doa itu, zikir itu sebenarnya fungsinya itu mental training itu. Cuman syaratnya itu harus repetition, berulang-ulang sampai menjadi fasih. Bukan 1-2 kali. Kalau dalam teori perubahan perilaku yang minimal itu ada yang namanya efek 22 hari. 22 hari yang harus dilakukan. Cuci tangan itu supaya jadi kebiasaan harus 22 hari dilakukan terus-menerus. Ada efek 22 hari. Itu bagaimana mengubah kita punya itu. Sehingga membaca doa itu ada efek autosugesti. Dulu orang bilang autosugesti itu kan sesuatu yang seperti menghayal. Enggak. Kalau Anda bisa melihat otak manusia, autosugesti itu menggerakkan molekul. Cuma kan nggak bisa lihat kita otak manusia. Tapi kalau kami yang sudah melihat itu menggerakkan tuh. Apa yang digerakkan? Aliran darah di satu bagian otak itu lebih banyak. Lebih banyak. Misalnya contoh ya, kita astagfirullah. Misalnya kalau Muslim, atau misalnya kalau di Kristen atau di Hindu Buddha itu kan pengampunan. Tahu nggak? Dilihat dengan alat yang namanya positron emission tomography, itu aliran darah di bagian limbik itu banyak. Bagian limbik itu bagian emotion. Cuma kan kita nggak pernah lihat sehingga kita ngomong. Tapi kalau kami yang tahu itu menggerakkan loh. Hanya saja efeknya itu tidak seperti kita makan sambal. Begitu makan langsung pedas. Itu proses. Yang saya bilang riset tadi kan pemain piano tuh. Dia diam aja begini, tiba-tiba membesar. Gitu. Gitu Bu. Satu lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lalu kami persilakan Pak Widayat dari Jawa Tengah. Monggo, Pak Widayat. Monitor suaranya masih belum terdengar Pak Widayat. Terdengar suaranya Bu? Nggih, sampun. Halo? Ya, sudah. Suaranya ya Bu? Ya, sudah. Terima kasih Pak Taufik. Ada satu pertanyaan, tadi tertarik dengan pola perilaku yang diistilahkan ibu-ibu yang kondangan, bawa tas tadi itu ya Bu ya, Pak. Nah ini sekarang gini Pak, selain kemampuan otak yang melemah atau menurun ya, kadang untuk akhir-akhir bulan ini misalkan kayak gini Pak, kadang kita
1 atau 2 kali bahkan 3 kali itu ngecek sudah dikuncikah pintunya, gitu ya. Selalu kita ngecek gitu. Terus ada lagi yang ingin kita katakan sudah di dalam pikiran, tetapi kok kita juga jadi lupa untuk mengucapkan, seperti itu Pak. Nah itu selain kemampuan otak menurun itu biasanya itu apakah itu di perilaku kurang kepercayaan diri atau memang fungsi otak yang menurun seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa itu gangguan atau bisa kita dalam waktu yang sama sedang berpikir lebih dari 2 pikiran. Saya pernah menjumpai orang itu baca surat Watini wa Zaitun tiba-tiba nyambung dengan yang lain. Dia udah nyambung dengan ayat lain. Waktu saya tanya, ternyata pada saat yang sama itu dia sedang berpikir untuk ayat mana yang mau dibaca. Akhirnya nyambung dua-dua dibaca di situ. Di nyambungnya belum selesai surat Watini wa Zaitun dia nyambung ke ayat lain. Itu bisa saja normal. Kita memiliki satu pikiran yang sama ya. Beberapa pikiran pada satu waktu yang sama. Itu bisa menyebabkan orang salah ngomong, ya, slip of the tongue. Jadi pikiran membombardir di satu waktu, dan biasanya pada orang-orang dengan sifat yang distraksi, yang suka teralih. Ya, dia baca buku gini, lagi konsentrasi, tiba-tiba kebaca satu kalimat, udah pindah ke tempat lain itu pikirannya. Nah, biasa terjadi pada mereka nih yang blocking namanya, ya, mau ngomong tapi terhenti, atau kalau ngomong nggak nyambung, yang dicerita satu nggak nyambung. Nah, itu belum tentu gangguan, tapi dia bisa jadi gangguan kalau itu terkait dengan gangguan pada bagian otak yang namanya ekspresi yang di daerah frontal, daerah motorik di depan sini. Boleh aja gangguan situ. Jadi orang ini tahu dia mau ngomong apa, tapi begitu ngomong nggak bisa, nggak keluar. Dia tahu ngomong tapi begitu nggak enak. Itu juga bisa jadi pada seorang pencemas, ansietas, ya, pencemas yang dalam ambang batas yang lebih tinggi. Mau ujian, dia tahu semua yang ditanya tapi nggak keluar. Nah, itu efeknya psikologis. Sifatnya pada hal yang sifatnya psikis. Tapi bisa juga yang saya bilang tadi, gangguan pada bagian otak yang ada area motorik untuk bicara. Yang ketiga, gangguan pada aparatus vokal, alat-alat bicara, mulai dari gigi, lidah, anak-anak lidah, sampai dengan bagian belakang. Gangguan di situ. Jadi gitu, makanya Anda pastikan saya ini sebenarnya apa masalahnya, psikis atau fisik. Kalau fisik itu berarti ada sesuatu yang salah di bagian otak depan Anda. Ya mungkin aja ada sel saraf yang mati. Makanya sel diagnosis itu penting, cari tahu ini. Namanya itu blocking. Kenapa saya kalau ngomong itu kok tiba-tiba nggak keluar? Jangan-jangan Anda takut ngomong di depan banyak orang. Kalau yang saya temukan, yang non penyakit itu adalah orang pencemas. Yang non penyakit ya, dia pencemas. Ngomong di tiba-tiba hilang, tiba-tiba wah, ngomong apa ini saya? Gitu. Itu Pak Widayat. Oke, Mbak Leni, once more. Satu lagi. Ya, Dok. Please, Dok, satu lagi. Nah, terakhir ya, maaf ini. Ya, Bu Yai. Bu Yai ya, monggo Bu Yai, TOT. Neni, satu lagi. Iya. Terima kasih Bu Neni atas kesempatannya. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya ini sebetulnya hanya satu saja tentang tadi yang Bapak jelaskan tentang otosugesti. Membaca doa itu bisa menjadi otosugesti untuk kita gitu kan. Apakah otosugesti itu dengan efektif memvisualisasikan apa yang ada dalam pikiran kita itu sama Pak? Maksudnya ini kaitannya dengan ketika kita mengajarkan anak-anak untuk menggantungkan mimpi, membuat menginginkan cita-cita yang setinggi-tingginya dan terus mengucapkan cita-cita itu termasuk dalam otosugesti itu atau visualisasi atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi Ibu Yai, di NBA itu pemain basket di Amerika itu pernah menyewa satu ahli di bidang visualisasi, ya, imajinasi. Jadi mereka dibawa di satu lapangan basket, kemudian disuruh duduk diam situ, melihat lapangan basketnya, dan kemudian ada beberapa sesi, ya, antara lain sesi itu silakan Anda bervisualisasi, membayangkan Anda dribble bola, kemudian ada lawan di depan yang menghalangi Anda, lalu begitu dia halangi Anda, bola di tangan kanan Anda, lalu gimana Anda? Itu berulang-ulang begitu,
dengan masing-masing orang dengan imajinasi visualisasi yang berbeda. Ternyata pada waktu direkam otaknya itu jaringan saraf yang mengatur dribble bola dan visualisasi itu lebih tebal dari mereka yang tidak menghayal, tidak memvisualisasi. Nah, kalau sudah tebal begini, tiba-tiba dia bermain di lapangan menemukan hal serupa, maka otomatis otak akan menggerakkan tangan yang sudah siap lebih dulu di kepala. Jadi visualisasi itu yang disampaikan tadi itu menyiapkan, prepare dia. Kalau sekiranya terjadi ini, maka saya prepare. Jadi otak kita itu kan, itulah saya sampaikan kepada ibu-ibu, imajinasi otak oleh otak dianggap sebagai real. Di otak itu yang disebut real itu real faktual yang kita lihat atau yang kita hayalkan. Itu real di otak. Jadi yang mimpi itu real bagi otak. Lihat, makanya kalau kita mimpi dikejar anjing yang terjadi apa? Denyut jantung bertambah. Anjingnya nggak ada tapi kok denyut jantung nambah. Karena bagi otak peristiwa visualisasi itu adalah real adanya. Itu jadi membayangkan. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah memvisualkan. Saya mau pidato di depan Pak Menteri, oh gimana ya? Anda memvisualkan panggungnya seperti ini, Pak Menteri di sini. Jadi otak Anda prepare, siap. Kalau situasi begitu situasi sama dengan yang Anda visualkan, Anda punya otak itu udah siap untuk itu. Itu terjadi pada pemain basket. Itu Bu. Iya. Berarti ketika kita mengulang-ulang menanyakan kepada anak-anak untuk mimpi-mimpi itu tidak apa-apa ya Pak, ya bagus ya untuk mereka ya Pak. Kalau saya jangan gunakan mimpi, bukan istilah juga itu. Maksudnya cita-cita maksud saya. Membayangkan, memvisualkan cita-cita di masa depan. Memvisualkan, iya maksud saya itu. Visual itu kan membawa sesuatu yang terlihat itu ke dalam sesuatu yang sifatnya imajinatif. Imajinatif ini ibu-ibu, saya ingatkan ibu-ibu ya. Begitu sekolah itu ada kurikulum yang berpikir linear, maka kemampuan terbesar anak-anak itu mati. Apa itu kemampuan imajinasi? Mati loh. Iya. Kenapa anak-anak datang ke kita, Bu, ini saya gambar gunung yang bagus sekali, ya pemandangan yang bagus. Ibu lihat begini kok gambarnya hitam, batu hitam. Kamu gambar apa nih nak? Kenapa? Karena ibu berpatokan gambar itu adalah gambar-gambar yang betul-betul faktual sesuai pikiran ibu. Padahal si anak lagi berimajinasi bahwa di belakang batu besar ini ada sesuatu yang luar biasa. Ini imajinatif, ini yang sekolah modern itu menganggap ini aneh. Imajinasi itu harus tahu enggak? Ada di beberapa negara itu yang disuruh menulis siswanya itu, andaikan saya menjadi. Itu ada loh. Coba andaikan kamu menjadi presiden. Nulis itu apa yang kau lakukan. Andaikan saya menjadi dokter, andaikan saya menjadi petani. Itu ada loh, ada itu pelajaran itu, andaikan saya. Itu satu ya. Lalu kedua ada yang namanya bermain peran, role play. Coba kamu perankan Sudirman, kamu perankan Ahmad Dahlan. Memerankan peran ini membuat anak itu berubah identitas untuk sementara waktu. Itu akan membuat anak itu memiliki imajinasi yang bagus. Tapi kan di sekolah-sekolah kita itu dianggap hal yang aneh. Saya belum Pak sholat. Ilmu saya itu justru memperkuat otak. Iya Pak. Baik. Itu Bu Deni, aduh ini tamu saya di luar ini, aduh. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Terima kasih Pak Taufik. Mohon maaf ini waktunya sempit ya. Iya. Saya harus lihat mahasiswa saya di bawah lagi ospek, saya harus terima tamu. Aduh kasihan. April, Mei, Juni, Agustus. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Ya, Taufik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lain wabarakatuh. waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin pamit Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Yang mau ngambil buku di Kasih, Pak ya, Dokter. Jalan Fatmawati, tolong WA saya supaya Siap. dari apa ya. Oke. Siap Pak. Ya, Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lansia pendaftaran ini tidak dapat bertanya, kita Mantap betul. Aduh, seru ya. Kurang waktunya Bun.
Asik sekali. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Ya, izin Kak Ella, apa kita tutup saja? Tutup Ya, aja. silakan Kak. Sudah Ya. tutup, biar istirahat. Tapi Oke. harus diingat-ingat ini seluruh peserta, karena ini prinsip sekali masalah neuroscience ini, otak ini. Ingat-ingat itu pesan Pak Dokter untuk anak usia dini. Oke? Iya. Silakan. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Chandra. Baik, demikian Terima Ibu dan kasih, Bapak yang berbahagia dengan selesainya sesi tanya jawab yang sangat sempit waktunya, maka sudah kita akhiri saja kuliah umum pada hari ini. Luar biasa ya, asik banget sebenarnya materinya ya. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Taufik Pasya dan mudah-mudahan nanti kita akan ada jadwal yang lebih panjang begitu ya, sehingga kita akan lebih kita dalami lagi begitu. Ini request Budin nih kayaknya. Ya, nih, mudah-mudahan seru banget bisa kayaknya. workshop ya. Iya, workshop. Pak Taufik dan Prof. Imam. Amin. Ya, mudah-mudahan kalau lulus trainingnya silakan ya, akan ada tentir khusus untuk ini. Jadi teman-teman yang ikut TUT semangat, harus lulus baru dapat ilmunya. Amin. Baik ya, jadi poin pentingnya Ibu Bapak, betapa pentingnya guru peduli dan memahami neuroscience untuk pelayanan pendidikan yang lebih baik. Saya kira itu saja, saya akhiri. Dan Burung ingat, Dara, Burung Mbak Cendrawasih. Neni. Ya, Ingat, ahli gizi didatangkan ke Betul. sekolah. iya. Penting banget nih ibu-ibu kita juga memperhatikan itu ya, Kak Ella ya. Baik, mari kita akhiri saja dengan sebuah pantun dari saya, Burung Dara, Burung Cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga materinya bermanfaat untuk semua. Amin. Dan marilah kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.